negara Korea Selatan berdasarkan teori pengeluaran pemerintah Rostow. Tahapan Korea Selatan dalam teori pengeluaran pemerintah Rostow. Tahapan awal yaitu pengeluaran pemerintah besar untuk pembangunan infrastruktur dasar. Fokusnya ada pada mendorong pertumbuhan awal ekonomi. Dan yang kedua yaitu tahap menengah, investasi swasta mulai berkembang. Pemerintah tetap melakukan investasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Dan yang ketiga, tahap lanjutan. Tahap ketiga ini menyangkut kesejahteraan sosial. Fokusnya bergeser ke pengeluaran sosial, jaminan hari tua, dana pensiun, pendidikan, dan layanan sosial lainnya. Alasan Korea Selatan berada di tahap kesejahteraan sosial. Yang pertama yaitu pendidikan berkualitas tinggi. Korea Selatan sangat menekankan pendidikan. Tingkat melek huruf dan partisipasi pendidikan tinggi sangat tinggi, yang menghasilkan tenaga kerja terampil dan inovatif. Yang kedua, ada kebijakan pemerintah yang efektif. Pemerintah memainkan peran besar dalam membangun infrastruktur, mendukung ekspor, serta menyediakan layanan kesehatan dan kesejahteraan sosial. Dan yang ketiga, ada sistem kesehatan dan jaminan sosial. Korea Selatan memiliki sistem kesehatan universal dan berbagai bentuk tunjangan sosial yang mendukung kesejahteraan penduduknya, meskipun masih ada tantangan dalam hal kesenjangan sosial. Dan yang terakhir, ada industri teknologi dan inovasi. Negara Korea Selatan menjadi pemimpin global dalam teknologi. Elektronik ada Samsung dan LG, dan otomotif ada Hyundai dan Kia. Investasi besar dalam riset dan pengembangan mendukung daya saing globalnya. Jadi, saat ini negara Korea Selatan berada pada tahap lanjutan. Tahap ketiga yaitu tahap kesejahteraan sosial. 5 bukti pendukung Korea Selatan berada pada tahap kesejahteraan sosial. Yang pertama, dominasi sektor jasa. Sektor jasa mendominasi PDB Korea Selatan sebesar 59%. PDB meningkat dari 504,6 miliar US dollar pada 2001 menjadi 1.664,3 triliun US dollar pada tahun 2022. Cadangan devisa mencapai 463,1 miliar US dollar pada tahun 2021, menjadikan ekonomi stabil dan diakui secara internasional. Ada juga yang kedua, pengeluaran sosial. Pemerintah meningkatkan anggaran kesejahteraan sosial hingga 84,4 triliun won pada tahun 2023, mencakup 1/6 dari anggaran nasional. Ada juga investasi besar dalam R&D. Korea Selatan mengalokasikan sekitar 4,8% dari PDB untuk R&D, termasuk 5 triliun won untuk teknologi strategis tahun depan, sehingga menjadikan Korea Selatan sebagai salah satu negara yang terdepan dalam teknologi global. RAPBN tahun 2023. RAPBN Korea Selatan pada tahun 2023 berfokus pada layanan medis, kaum rentan, kerjasama ekonomi, dan diplomasi. Anggaran untuk kesejahteraan dan ketenagakerjaan naik 4,8% menjadi 249 triliun won. Dukungan ekspor. Ekspor tetap kuat meskipun permintaan domestik melemah, dengan pertumbuhan ekonomi tetap sekitar 5,2% di tahun 2024. Adapun kelemahan dan hambatan pada negara Korea Selatan. Yang pertama ada ketergantungan tinggi pada ekspor. Saat permintaan global turun di tahun 2023, ekspor Korea melemah tajam, yang langsung berdampak pada perlambatan ekonomi domestik. Yang kedua, ada tingkat ketimpangan sosial yang cukup tinggi. Ketimpangan ini berpotensi menimbulkan ketidakstabilan sosial dan memperlambat upaya Korea dalam membangun ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Yang ketiga, tingginya biaya hidup di kota-kota besar. Biaya hidup memperparah masalah sosial seperti rendahnya angka kelahiran, keterbatasan mobilitas sosial, dan tekanan mental pada generasi kerja. Dan yang terakhir, ada krisis politik domestik yang bisa mengganggu stabilitas. Ketidakpastian politik dapat menghambat reformasi struktural.
Ada juga kesempatan dan peluang untuk negara Korea Selatan. Yang pertama, ekonomi sudah sangat terdiversifikasi dan kuat di sektor teknologi. Tingkat inovasi dan investasi R&D sangat tinggi, komitmen pemerintah dalam reformasi struktural semakin kuat. Dan yang terakhir, struktur pendidikan dan SDM sudah sangat maju. Adapun saran dari kami yaitu diversifikasi sektor ekonomi. Korea Selatan saat ini sangat bergantung pada beberapa industri besar seperti elektronik, otomotif, dan semikonduktor. Diversifikasi dapat mengurangi resiko ekonomi akibat ketergantungan pada pasar global tertentu. Strateginya itu mengembangkan sektor pariwisata berkelanjutan, energi terbarukan, dan biofarmasi, dan juga memperkuat permintaan domestik. Ekonomi Korea sangat berorientasi ekspor. Menciptakan permintaan dalam negeri bisa menciptakan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Strateginya yaitu menaikkan daya beli masyarakat melalui reformasi upah minimum dan pengurangan beban biaya hidup, seperti perumahan, pendidikan, dan layanan kesehatan. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi. Masih terdapat inefisiensi dalam sektor publik dan birokrasi, serta duplikasi dalam beberapa industri. Strateginya yaitu digitalisasi layanan publik dan proses birokrasi untuk memangkas waktu dan biaya. Dan yang keempat, ada dorongan inovasi teknologi spesifik. Sebagai negara maju teknologi, Korea Selatan perlu terus memperkuat inovasi dengan meningkatkan anggaran R&D, khususnya untuk AI, robotik, dan teknologi ramah lingkungan.